Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bacawa Pres pendamping Ganjar Pranowo mengerucut ke 3 nama, Mahfud MD, Hovifa Indar Parawansa, dan Sandiaga Uno. Apakah ini masih dinamis atau masih bisa berubah dari 3 nama tersebut? Dan faktor apa yang mungkin bisa mengubahnya? Dan bagaimana dengan peluang Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Bacawa Pres pendamping Prabowo Subianto? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia yang juga pengamat politik Hanta Yuda. Selamat sore Mas Hanta. Selamat sore Vera. Oke, Mas Hanta, dari 3 nama yang mulai mengerucut menjadi Bacawa Pres Ganjar, yaitu ada Mahfud MD, kemudian Hovifa, dan juga Sandiaga. Mana yang punya peluang pengatrol elektoral? Ya, ketiga-tiganya memiliki potensi plus minus masing-masing. Jadi Vera, baik Mas Ganjar maupun Pak Prabowo itu selain mengukur, mempertimbangkan aspek kuantitatif, elektabilitas, juga faktor-faktor kualitatif, segmentasi kekuatan dari beberapa nama, yaitu mana yang terrepresentasi kuat ke satu kekuatan Islamis, terutama Islamis rasionalis, yaitu NU. Yang kedua juga mempertimbangkan dari sisi pengaruh yang kedekatan dengan Pak Jokowi, karena mereka mengusung narasi keberlanjutan. Dan yang ketiga adalah menyasar dari pemilih yang memiliki kekuatan di Jawa Timur, basis di Jawa Timur, karena kita tahu Mas Ganjar itu memiliki kekuatan di Jawa Tengah, sementara Pak Prabowo di Jawa Barat, maka kedua-duanya ingin menyasar Jawa Timur. Nah, untuk Mas Ganjar memang nama yang menguat seperti Vera katakan tadi, ada Pak Mahfud, ada Bu Kofifa, dan ada Mas Sandi. Nah, terutama Pak Mahfud dan Bu Kofifa memiliki basis NU yang relatif sama-sama kuat dan sama-sama di Jawa Timur. Begitu juga di Pak Prabowo, ada 2 nama yang kuat untuk merealisasikan ini, yaitu Pak Erick Thohir yang juga dekat dengan NU, kemudian Bu Kofifa juga relatif dekat dengan NU dan juga Jawa Timur. Jadi mengerucutnya saya kira di 2 nama itu ya, di luar nama-nama yang lainnya. Kalau mengambil dari irisan terkait dengan kebutuhan elektoral. Jadi kalau per hari ini saya melihat mengerucut ke 2 nama itu. Kalau basisnya adalah aspek-aspek yang saya sebutkan tadi. Oke, 2 diantaranya adalah figur Jawa Timur dan juga NU. Tapi kalau kita lihat Hovifah kan memang mengakar sekali ya di NU karena merupakan muslimat NU. Tapi bagaimana dengan Mahfud MD? Seberapa mengakar Mahfud MD ini di kalangan NU kultural, dan bagaimana keutuhan koalisi jika Mahfud ini dipilih mendampingi Ganjar? Terutama bagi P3 yang kita tahu mengusungnya adalah Sandiaga Uno. Ya, di setiap koalisi memiliki semacam decision maker yang berbeda. Jadi di fase kandidasi pencalonan itu tergantung pada negosiasi kesepakatan para veto player partai. Tapi untuk khusus Mas Ganjar ada 1 orang kingmaker, queenmaker yang sangat menentukan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kalau ada cawapres yang akseptabilitasnya, tingkat penerimaannya yang rendah kepada Ibu Mega, bisa dipastikan sulit untuk menjadi cawapres bagi Ganjar Pranowo. Bagi Prabowo mungkin banyak para ketua umum partai, tapi ada kingmaker utamanya, namanya Joko Widodo, Pak Jokowi. Nah, karena itu juga menjadi penting untuk membaca siapa yang memiliki akseptabilitas sekuat Pak Jokowi untuk konteks Pak Prabowo. Nah, kalau kita kembali ke tadi, apakah Pak Mahfud diterima? Ya, saya kira Pak Mahfud, Bu Kofifa itu memiliki akseptabilitas yang paling relatif tinggi dibandingkan nama-nama yang lain kepada Bu Mega. Mereka punya basis elektoral. Yang kedua, mereka juga punya kedekatan NU dan tidak punya masalah secara personal dengan Ibu Mega. Jadi peluangnya besar. Sama halnya saya mengatakan secara seimbang 2 nama. Bu Kofifa ini beririsan ya, juga bisa di Pak Prabowo bertarung bersama Pak Erick Thohir. Juga memiliki kedekatan. Kalau dengan Pak Jokowi mungkin Pak Erick yang paling lebih dekat dibandingkan Bu Kofifa karena menteri andalan Pak Jokowi, sering diberikan tugas-tugas khusus. Tapi juga saya kira Pak Prabowo sama dengan Mas Ganjar itu juga, kalau Ganjar lebih dari separuh preferensi Ibu Mega sangat menentukan, maka Pak Prabowo saya ingin mengatakan Pak Jokowi juga sangat berperan dalam menentukan cawapresnya. Dan Vera, jangan lupa mereka ini kan berhitung saling intip ya strateginya. Ada, saya mengistilahkan profil demografi pemilih Indonesia itu Vera, ada 3 triple majority, yaitu 1
Muslim, kekuatannya itu kan 85-88% pemilih Indonesia. Yang kedua adalah ormasnya NU, itu terasosiasi merasa bagian NU 50%, dan ketiga Jawa. Nah, 1 dan 2 yang mayoritas ini dari kelompok Islam. Inilah yang menyebabkan para cawapres termasuk Pak Mas Anies Baswedan itu mengambil dari PKB, dari Pak Caimin itu mengambil basis dari kelompok Islamis. Nah, itu faktor pertama mengapa menjadi rebutan kelompok Islam. Yang kedua, dalam spektrum politik dan spektrum ideologi kita, Vera, di Indonesia ini selalu ada 2, nasionalis, religius yaitu Islamis. Nah, keluarnya para capres kuat itu keluar dari kelompok nasionalis, semuanya, dari partainya. Coba kita lihat, Ganjar PDI Perjuangan nasionalis, Prabowo Gerindra nasionalis, Anies Baswedan dengan Nasdemnya nasionalis. Karena itu mereka membutuhkan cawapres yang merepresentasikan kelompok Islamis dalam hal ini, karena untuk membackup kekuatan secara elektoral, secara politik, dan secara stabilitas politik juga. Oke, kombinasi nasionalis religius memang terbukti ya di pemilu 2019 itu juga berhasil begitu. Tapi gini, kalau memang ada faktor Ibu Mega dan juga faktor Pak Jokowi, tapi kalau melihat dari peta kekuatan politiknya, Mas Hanta, walaupun kandang banteng itu di Jawa Tengah, namun kalau kita lihat di hasil pemilu 2019, PDIP meraih suara tidak kecil kok, 19,57% dari total suara sah di Jawa Timur. Secara peta politik, apakah PDIP ini benar-benar butuh Jatim dan NU, ataukah justru hanya perlu jadi tim pemenangan saja, bukan bacawa presnya Ganjar? Iya, menurut saya begini ya, semuanya seolah-olah harus NU. Harus itu saya pikir tidak harus terjebak pada dia NU, karena tidak semua pemilih NU yang merasa terasosiasi dengan, jadi bedakan, pemilih yang merasa terasosiasi dengan NU itu tinggi, tapi apakah pemilih yang merasa terasosiasi bagian dari NU ini bisa digerakkan mengikuti ke semuanya kiai di NU, kiai kultural atau struktural di PBNU, belum tentu juga, sehingga belum tentu tidak harus mengambil NU. Kita belajar dari 2004 yang lalu, Vera, itu cawapres yang sangat kuat bagian dari NU, bahkan ketua umum PBNU, kemudian kuat semuanya, darah NU-nya sangat kuat sekali, tapi justru tidak bisa memenangkan pertarungan. Yang menang adalah Pak SBY-JK. Jadi yang paling penting lihat juga profil elektoralnya, karena itu kalau kita bicara Pak Ganjar itu tidak bisa hanya pada Pak Mahfud dan Pak Ibu Khofifah, tapi ada juga Sandiaga Uno. Mas Sandi ini juga untuk bisa melengkapi Mas Ganjar di luar Jawa. Mas Ganjar ini kekuatannya kan di Pulau Jawa, Vera. Bisa jadi Sandi harus dimasukkan pertimbangan karena Mas Sandi ini juga relatif kuat di luar Jawa untuk mengimbangi kekuatan. Ditambah non Jokowi mungkin Mas Sandi punya kekuatan untuk melengkapi Mas Ganjar. Ini juga harus dipertimbangkan. Jadi menurut saya belum tentu mengambil Khofifah itu bisa memenangkan pertarungan. Secara elektoral juga di beberapa survei terakhir kami Bu Khofifah tidak terlalu unggul. Bahkan kalau bisa bicara provinsi Jawa Barat misalnya, Kang Ridwan Kamil lebih kuat sebagai gubernur Jawa Barat, elektabilitasnya ketimbang Bu Khofifah. Masih sangat kompetitif dengan Pak Mahfud, ada Erick Thohir, ada Gus. Jadi masih sangat dinamis ya Mas Hanta, untuk ketiga nama ini masih bisa berubah begitu. Bisa saja muncul RK kemudian tadi kalau memperhitungkan peta politik di Jawa Barat. Ya, jadi bagi capres maupun cawapres itu ada 3 strategi untuk mengambil basis, untuk memenangkan basis. 1, memaksimalkan basis dia sendiri. Yang kedua adalah bagaimana mengisi atau menambah ceruk, memperluas ceruknya. Atau yang ketiga, memecah basis lawan. Kalau kita bisa bicara Ganjar, kalau dia ingin memaksimalkan basisnya, maka dia bisa mengambil dari Jawa Barat atau Jawa Timur. Jawa Tengah terutama, atau di Jawa Timur punya basis lumayan. Kemudian yang kedua, kalau ingin mengambil wilayah di mana dia lemah untuk melengkapi ceruknya, maka pilihannya Sandiaga Uno. Kalau yang pertama mungkin bisa Bu Khofifah atau Mas Gibran bahkan untuk memaksimalkan di basisnya sendiri yang belum maksimal Jawa Tengah. Yang kedua adalah melengkapi ceruk dia masih lemah, yaitu yang diambil siapa? Misalnya Sandiaga Uno. Atau yang ketiga, memecah basis lawan. Jawa Barat basisnya Pak Prabowo, dan Mas Anies juga, maka ambil Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Tapi apakah Ridwan Kamil mampu? Saya sih menduga meskipun wakilnya Ridwan Kamil, sulit bagi Mas Ganjar untuk melampaui Pak Prabowo karena itu basisnya Pak Prabowo. Begitu juga dibalik, meskipun Pak Prabowo atau Mas Anies mengambil wakil dari Jawa Tengah, sulit untuk mengalahkan Ganjar. Jadi hitung-hitungan ini yang menjadi pertimbangan bagi PDI Perjuangan dan Ganjar, mungkin dari sisi Pak Prabowo juga. Jadi sedikit lagi, Vera, menurut saya yang paling penting
figur cawapres itu dari sisi kandidasi dia harus mampu menjadi perekat untuk mengkonsolidasikan kekuatan elit, terutama kelompok Islam supaya mendukung si capres ini. Yang kedua, dari sisi elektoral dia harus kontributif secara elektoral, kemampuannya untuk menggait atau menjadi magnet pemilih-pemilih yang berbasis Islam, NU dan sebagainya itu untuk mendukung si capres yang berbasis nasionalis. Dan yang terakhir adalah dari sisi proyeksi pemerintahan. Kalau kemudian kombinasi nasionalis tradisionalis ini harapannya bisa menjaga stabilitas politik ke depan ketika memerintah ke depan. Begitu Vera. Iya. Terima kasih. Oke Mas Hanta, jadi walaupun sudah mengerucut ke 3 nama tapi masih dinamis begitu ya. Kita tunggu bagaimana ke depannya siapa yang akan diputuskan. Mungkinkah juga sambil menunggu putusan MK jadi strategi lawan kubu Prabowo mungkinkah juga akan menduetkan dengan Gibran begitu ya Mas Hanta. Semua masih begitu dinamis. Terima kasih Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.